Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, salah satu anak muda yang selama ini konsen pada lingkungan hidup. Apa kabar Putra? Alhamdulillah baik. Jadi para pemirsa di mana saja Anda menyimak percakapan ini, sore ini kita berada di Taman Kota Polewali dan selama ini saya mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Putra ini berkaitan dengan penyelamatan lingkungan. Saya pikir itu akan menjadi tema besar ya percakapan kita hari ini, dan kita mau mendengar prolognya bagaimana tentang aktivitasnya Putra. Iya, jadi kami mungkin sekitar 6 tahun terakhir ini sudah aktif di kegiatan lingkungan, tapi kami lebih fokus ke pelestarian laut dan pesisir. Jadi beberapa program kami memang menyasar kegiatan yang itu temanya pelestarian pada ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, kemudian konservasi penyu juga, dan juga persoalan tentang polusi sampah plastik di lautan. Iya. Sebenarnya daya tarik ke persoalan ini dari mana? Ya, artinya mencontoh dari mana ya? Karena ini kan jarang diminati orang, dan saya melihat bahwa Putra ini dengan teman-teman ini seperti bekerja dalam sunyi ya, di bawah laut malah gitu kan? Itu Putra. Iya. Jadi ya memang awalnya karena memang saya suka dengan dunia traveling dan saya suka berwisata, jalan-jalan, dan itu kemudian membuat saya seperti suka dan jatuh cinta dengan laut. Kemudian di tengah aktivitas itu saya melihat banyak sesuatu yang mungkin sudah tidak enak untuk dilihat, seperti sampah, kemudian terumbu karang yang banyak yang hancur oleh juga aktivitas wisata itu sendiri. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana untuk membuat ini bisa diperbaiki. Awalnya saya sendiri, sendiri. Jadi waktu itu memang kegiatannya lebih banyak bersih-bersih pantai dan belum banyak tahu tentang bagaimana ekosistem. Nah, kemudian belakangan karena kita main di media sosial, tentunya saya banyak melihat aktivitas kegiatan konservasi maupun terumbu karang juga, teman-teman di Kapoposang, yang di Makassar ya. Dan ya saya berpikir kenapa tidak saya melakukan itu juga di sini, seperti transplantasi terumbu karang. Dan memang di Sulbar ini saya rasa belum ada lah. Mungkin ada beberapa program yang dilakukan oleh kampus maupun pemerintah, tapi menurut saya itu masih kurang dari sisi cara dan juga bagaimana bertanggung jawab setelah kegiatan itu selesai. Tidak sekedar dalam rangka gitu ya. Dalam rangka seremoni dan lain-lain. Karena selama ini saya melihat hampir semuanya seperti itu. Program dalam rangka gitu ya. Dalam 6 tahun terakhir kan ini kan durasi yang panjang. Sebenarnya apa saja yang telah dilakukan ini, kalau bisa kita tahu? Kami tentunya karena kami anak muda ini, tentunya pendekatan dan kampanye yang kami lakukan di dunia lingkungan, terutama ke laut dan pesisir ini juga mendekati pola-pola milenial, seperti kami membuat festival, kemudian kami mengedukasi ke sekolah-sekolah, itu dari SD, SMP, SMA, bahkan ke kampus, juga ke desa-desa. Jadi kami buat juga festival yang khusus temanya laut, jadi Marine Debris Festival. Itu yang sudah ketiga kali kita lakukan, dan tahun ini adalah tahun keempat yang memang temanya membahas masalah sampah laut secara keseluruhan. Sebenarnya sampah-sampah yang ada di pesisir kita ini, Sulawesi Barat, kan posisinya kalau kita lihat di peta itu kan kita di pantai barat. Apakah memang itu kiriman dari selat atau dari arus laut yang begitu besar di Selat Makassar, atau memang itu produksi dari daratan? Dalam kegiatan yang kami lakukan biasanya pada saat aksi untuk membersihkan laut, maupun itu di bawah laut maupun di pesisir, kami melakukan sampling terhadap sampah yang kami ambil. Juga ada
kami mendata brand atau produk-produk yang ada, dan kami sesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, ya kami banyak menemukan bahwa 80% sampah yang ada di laut itu memang sampah oleh sekitar masyarakat diproduksi. Lebih banyak juga kita lihat yang dari sungai kemudian ke muara dan ke laut. Seberapa parah ini Putra melihat ini kondisi laut kita ini, karena itu akan mengancam ekosistem ya? Saya lebih banyak di Campalagian bergelut dengan di Polowali. Saya melihat sampah yang selama ini sudah ada ini mencemari, tentu ini menutupi ekosistem dasar seperti terumbu karang, padang lamun, di mana ekosistem dasar ini sebenarnya menjadi sebuah penunjang untuk ikan itu bisa hidup, mendapat protein dari situ dan lain-lain. Tentunya juga laut ini, kalau kita faktanya 70% udara yang kita, oksigen yang kita hirup ini adalah berasal dari lautan. Penguapan itu. Dan ekosistem pendukungnya itu ada di bawah laut lebih banyak. Kemudian juga mencemari makanan tentunya, karena plastik itu ketika terpecah menjadi kecil, namanya mikroplastik. Sifat plastik itu kemudian menarik polutan lain, jadi seperti magnet ini. Plastik ini ketika terlepas di lingkungan ini seperti magnet, dan ketika terpecah menjadi kecil itu berpotensi untuk masuk ke air kita, ke makanan melalui krustasea dari ekosistem ke kecil, daging ikan dan kita ada di piring kita. Jadi apakah sudah ada kasus-kasus mikroplastik itu yang ditemukan di pasar-pasar kita? Ada beberapa, tapi kalau secara pribadi saya belum pernah menemukan dan membelah, tapi penelitian beberapa, dan itu teman-teman dari LIPI juga banyak yang seperti banyak sudah kasus-kasus itu ya. Kasus-kasus. Tapi di pantai kita ini, apakah sudah ada riset misalnya ke TPI atau ke komunitas nelayan? Sebenarnya tanpa ke TPI dan ke komunitas nelayan, ketika kami menyelam memang banyak seperti kayak jaring nelayan itu banyak yang menjerat ikan. Kemudian sampah plastik yang lain itu menutupi terumbu karang dan padang lamun itu itu artinya sangat berbahaya, karena dengan plastik mencemari lautan, tentu ekosistem dasar itu tidak bisa terbangun dan memproduksi nutrien atau oksigen untuk ikan dan kita. Kemudian spot yang menjadi perhatian Putra di mana saja ini? Karena saya di Pulau Batoa, di mana lagi? Padahal di Pulau Batoa kan ada di sana muara yang lebih besar untuk mendorong sampah dari darat? Tidak ada, cuma hanya angin. Ketika ada angin dan itu terbawa sampai ke pulau besar dan di pesisir kalau di Pulau Batoa. Juga kegiatan kami memang tersebar, jadi tidak hanya tentang plastik, juga terumbu karang. Kami ada di Pulau Gusung Toraja, nama programnya adalah Taman Teman Karang. Itu kita rilis 8 Juni Hari Laut tahun lalu 2022, dan tahun ini sudah 1 tahun. Dan kemarin yang kedua kita rilis lagi rak karangnya yang ke sekian di Pantai Labuang, Kecamatan Campalagian. Yang Teman Karang di Gusung Toraja itu sudah tumbuh ya? Sudah tumbuh. Berarti itu membutuhkan perbaikan atau apa istilah? Monitoring. Monitoringnya itu ya. Kami melakukan itu setiap bulan dengan volunteer asing yang ikut dengan kami, juga volunteer lokal, dan setiap bulan kami membersihkan rak yang ada di sana agar terumbu karang bisa tumbuh lebih baik. Sebenarnya apa yang menjadi tujuannya Putra itu dengan memperbaiki terumbu karang? Karena ini kan perusakan terumbu karang itu berlangsung terus-menerus. Saya pikir yang saya lakukan ini tidak lain dan tidak bukan karena saya suka, saya hobi, saya mencintai, dan saya harus melakukan itu, walaupun di sisi lain lebih banyak orang yang merusak dibanding kita yang mencoba untuk memperbaiki. Tapi saya merasa tidak putus asa dan terus mengajak orang, ayo kita lakukan, kita restorasi ekosistem ini. Dan memang di kepulauan Gusung Toraja ini memang di masa lalu adalah pemboman besar-besaran, sehingga itu hancur. Dan kami mencoba itu faktanya dari banyaknya pemboman di sepanjang pantai kita ini ya. Dengan tindakan atau program seperti ini, bagaimana respon nelayan misalnya? Nah, untuk nelayan sebenarnya untuk mengedukasi secara khusus ke mereka, ini sebenarnya tidak cukup hanya kami. Jadi di tempat kami melakukan kegiatan itu,
tidak ada nelayan beraktivitas di sana karena ekosistemnya sudah tidak ada sebenarnya. Jadi mereka meninggalkan karena sudah tidak ada ikan di situ karena terumbu karang hancur. Kan nelayan kita tahu ya bahwa itu tempat ikan dan ada ikan atau tidak ya. Ada atau tidak. Dan kami mencoba memperbaiki itu dan memang aman dari nelayan. Tapi setiap kami ke sana tentu kami berinteraksi dengan nelayan dan mereka bertanya ini untuk apa dan kami jelaskan sedikit demi sedikit ke mereka sehingga secara tidak langsung mereka juga menyampaikan itu ke yang lainnya. Jangan ganggu di sini karena ada program seperti itu. Oh gitu ya. Ya, jadi mereka tidak mengganggu apa yang kami kerjakan. Memang kasus-kasus bom ikan ini masih terjadi. Masih terjadi. Tapi sekarang sudah tidak terlalu karena korban sudah banyak. Banyak. Tapi secara perlahan itu menurun. Cuman berganti lagi jadi kayak membius ikan pakai potas. Yang cairan kemudian disemprotkan ke itu mungkin malah lebih berbahaya lebih berbahaya karena itu bukan hanya ke ikannya tapi ke terumbu karangnya, ke padang lamunya atau bisa ke orang juga bisa ke orang malah kalau iya. Jadi pemirsa tidak banyak aktivis atau orang yang mau di daratan ini banyak aktivis ya Putra ya. Ini yang mau jadi aktivis di laut atau di bawah laut ini yang susah ini ya. Dan dengan program seperti ini Putra sudah pernah kemana saja? Jadi untuk kegiatan laut ini saya ini kan tidak banyak orang begini kan? Ya. Saya tentu sudah keliling Indonesia, utamanya ke Indonesia Timur. Kemudian di tahun 2019 itu saya beri penghargaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi duta muda untuk konservasi laut Indonesia. Masya Allah. Itu penghargaan waktu itu diberikan di Oslo di Norwegia. Dan juga saya ikut dengan beberapa pemuda dari 50 negara lainnya di sana. Kami berkumpul kemudian membicarakan tentang persoalan lingkungan di negara kami masing-masing, utamanya di laut. Dan saya lebih banyak belajar ke sana. Kalau membandingkan masalahnya dengan 50 negara itu anak-anak muda, apa yang mana yang lebih berat itu? Tentunya kalau saya lihat mereka tentu lebih berat sebenarnya kalau kita lihat. Karena kalau bicara tentang sampah sebenarnya mereka sudah selesai. Kita ini yang Asia Tenggara kalau bicara sampah belum selesai. Tapi dampak yang mereka terima dari lingkungan yang rusak seperti perubahan lingkungan. Maksud saya apa yang selesai dengan sampah mereka? Ya di sana pengelolaannya jauh lebih bagus, mereka lebih ramah lingkungan dan teratur, tertata. Dan saya rasa itu harus diduplikasi untuk ke Indonesia. Apa yang mereka lakukan di sana. Kemudian saya lihat di sana lebih terancam dengan climate change yang kalau kita di Indonesia masih kurang paham mungkin atau tidak tahu, tapi mereka sangat terancam dengan itu. Dan masing-masing negara persoalan lingkungan ini beda masalahnya. Kalau kita di Indonesia tentu sampah yang lebih dominan dan lebih utama yang harus kita selesaikan. Itu ciri-ciri negara berkembang ya. Kemudian bagaimana kerjasama dengan pemerintah, Betul? Kan sudah dapat penghargaan dari pemerintah. Apa feedbacknya? Jadi untuk kerjasama dengan pemerintah untuk saat ini tentu masih sangat kurang, walaupun secara normal komunitas itu kadang-kala melakukan proyek tentu kami membuat proposal dan lain-lain, tapi sampai saat ini juga belum ada feedback yang lebih dari apa yang kita inginkan. Sebatas proposal saja. Iya, tapi saya merasa bahwa itu bukan sesuatu yang menghalangi kami untuk bekerja lebih, karena selama ini sejak kita mulai sampai saat ini bisa dibilang kami lebih banyak mandiri dan kemudian mencari dana sendiri dari yang lain. Itu sumber-sumbernya dari mana? Apakah ada CSR misalnya dari perusahaan-perusahaan? Ada beberapa CSR dari perusahaan, tentu dengan kontrak program khusus beberapa tahun ini. Kemudian juga kadang-kala kalau kita bikin kegiatan itu proposal ke perusahaan. Jadi dana-dana yang inilah. Jadi tapi kalau dari pemerintah masih belum Cuman kalau untuk bekerja untuk kayak kegiatan aksi bersih dan lain-lain, biasanya pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup itu banyak membantu dari armada maupun yang lain-lain. Tapi kalau dari segi materi itu masih sangat. Tapi kami cukup terbantu. Sebenarnya apa yang mesti kita lakukan
Ini kan dari daratan yang saya Iya. maksud tadi, bahwa Iya. sampah-sampah itu dari 80% lah Iya. dari daratan. Bagaimana menahan lajunya ini Oke. supaya sampah ini tidak selalu ke laut terus menerus ini? Oke. Ah. Sebenar- Meski laut itu Ya. selalu bisa menormalkan apapun yang datang ke sana kan itu. Kalau lebih tidak bisa. Kalau lebih tidak bisa. Iya. Ya, jadi persoalan sampah ini sudah ada di aturan pengelolaan sampah kita di Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Tahun 2008. Iya. Ini berbicara tentang bagaimana kita menekan sampah ini produksinya kecil. Jadi kita mulai dari rumah. Jadi kita pun harus punya kesadaran untuk mengurangi. Pertama harus mengurangi. Yang salah kaprah sekarang ini kita selalu berpikir bagaimana merecycle. Tidak apa-apa kita beli sampah plastik dan menghasilkan sampah. Karena kan ini bisa di-recycle, bisa diolah. Tapi sampai kapan? Itu hanya bisa maksimal 3 kali recycle. Dan tidak ada barang plastik yang kita beli misalkan dari 1 botol minum, terus itu jadi botol minum lagi. Tidak. Itu akan plastiknya akan turun dan berubah menjadi turunan produk yang ke tingkat lebih bawah. Jadi mungkin hanya 3 kali saja bisa di-recycle. Jadi recycle itu bukan solusi utama. Solusi utamanya adalah mengurangi. Sebisa mungkin kayak macam saya di kafe, saya tidak pakai lagi sedotan plastik, atau sebisa mungkin saya minta gelas. Saya punya sedotan plastik, sedotan sendiri yang dari beras. Saya coba untuk melakukan pengurangan itu dan saya kampanyekan juga ke teman-teman. Setelah kita pengurangan, yang kedua adalah menggunakan kembali. Ini konsep 3 ya. Upaya yang kedua adalah menggunakan kembali. Jadi apa yang sudah kita beli dan terlanjur menjadi sampah itu harus kita gunakan kembali. Baru upaya ketiga yaitu recycle. Jadi recycle itu nomor 3, bukan sesuatu jalan terakhir itu jalan terakhir. Sebelum kita buang ke TPA. Jadi pemirsa sekalian, ini pikiran-pikiran yang original ya dari Putra yang tentu terbangun dari pengalaman sehingga bisa membuat narasi yang seperti itu. Kita lanjut tentang upaya konservasi dan sebagainya. Apa kendalanya sesungguhnya yang dihadapi? Nah, sebenarnya kalau untuk kendala di kegiatan konservasi yang kami lakukan, kami ada 2, yaitu penyu, kemudian mangrove. Ketiga juga terumbu karang. Ya, kendalanya itu adalah karena kami seperti bekerja sendiri tanpa peran pemerintah untuk membantu lebih. Nah, itu kendala. Kemudian kalau untuk masyarakat saat ini sebenarnya mereka sudah mulai sadar dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Jadi kerusakan hutan mangrove, dan mereka berpikir ini harus kita tanami lagi kembali. Tapi masyarakat kan tetap harus dibimbing, diarahkan, karena mereka tidak punya banyak ilmu tentang itu. Jadi masyarakat rela untuk diajak. Cuma persoalannya pemerintah sekarang tidak melihat bahwa itu sesuatu yang harus digembos, diperjuangkan untuk diperbaiki seperti itu. Jadi kalau saya pikir masyarakat sekarang malah lebih dengan adanya kami yang selalu berkampanye, mereka justru jauh lebih sadar. Nah, hanya peran pemerintah ini yang kita butuhkan untuk bagaimana mengawal atau membuat aturan-aturan khusus untuk melindungi ini secara bersama-sama. Terus apa yang dilakukan oleh Putra dan kawan-kawan terhadap misalnya generasi yang lebih muda? Apakah mereka diajak juga menyelam apa gitu? Jadi kami mengajak mereka, kami edukasi mereka, tentu seperti yang saya sebutkan tadi, kami masuk ke sekolah-sekolah, ngajarin mereka bagaimana mengurangi sampahnya dari sekolah, dari rumah. Kemudian kami juga biasanya ada kegiatan camp, waktunya itu tentatif, tidak menentu. Tapi di kegiatan itu kami berupaya memanggil anak-anak muda, anak-anak sekolah untuk kami edukasi tentang terumbu karang, tentang penyu maupun tentang mangrove dan lain sebagainya. Bagaimana responnya mereka? Ya, mereka justru lebih bagus karena dari apa yang kami lakukan ini ternyata muncul bibit-bibit baru yang bergelut di dunia lingkungan. Jadi ada yang bikin komunitas sendiri di desanya. Dan kami juga karena saya memimpin organisasi yang namanya Laut Biru. Laut Biru. Kami setiap tahun itu merekrut anggota, dan anggota kami itu bergabung dengan kami 1-2 tahun, mereka sudah bisa mandiri dan mereka membuat program sendiri di desanya. Jadi banyak komunitas baru gitu ya. Jadi kami mencoba untuk memproduksi anak-anak muda yang sama dengan kami di Laut Biru. Ini di Polewali Mandar saja atau sampai Mamuju apa? Sampai Majene. Baru sampai itu ya? Iya, baru sampai Majene.
Kalau di daerah lain apakah sudah pernah dilihat? Kami lebih banyak diskusi dengan teman-teman di media sosial dan banyak menduplikasi program kami di Laut Biru, juga ada di Kepulauan Riau, ada di lainnya, ada di NTT dan lain-lain. Di banyak responnya malah jauh lebih banyak yang dari luar. Ada yang menarik ini Putra, waktu game 4 tempoh hari ya, 2 tahun lalu. Tiba-tiba saya melihat di Facebook. Ini tiba-tiba Putra datang ke sana ini sebagai relawan sampah gitu. Ya, sebenarnya apa yang dipikirkan ini ya? Ya. Waktu itu karena orang mungkin abai terhadap itu, tiba-tiba komunitas ini datang membersihkan sampah orang yang korban gempa gitu. Jadi waktu itu kan banyak relawan ke sana untuk mengantarkan makanan, minuman dan lain-lain untuk penyintas, dan itu kan macet dan saya ada di titik macet dan jalan-jalan, dan saya lihat banyak sampah yang berhamburan, dan itu batasnya sangat dekat dengan laut. Dan saya berpikir bagaimana setelah ini saya kembali untuk memungut sampah paling tidak yang dibuang oleh relawan-relawan yang lain ini, mohon maaf. Akhirnya saya pulang, kami coba sewa mobil dan panggil teman-teman, ada relawan dari Sulsel juga, dan kami mencoba untuk menyisir. Jadi setiap turun di satu titik lokasi yang banyak sampah, itu kami, jadi mobil lebih banyak berhentinya sebenarnya waktu ke sana. Jadi mengutin itu juga kita koordinasi dengan beberapa relawan yang ada di titik-titik posko. Tolong sampahnya bisa dipilah, dan walaupun itu upaya yang kecil dan yang terlibat juga belum terlalu banyak, tapi paling tidak itu menjadi satu gagasan untuk kedepannya. Kita juga tidak meminta bahwa ada bencana, tapi kedepannya kalau misalkan terjadi sesuatu seperti ini, sampah juga harus kita perhatikan, karena tentu itu menimbulkan penyakit dan menimbulkan kerusakan yang lain, tidak hanya sosial tapi juga lingkungan. Artinya saya juga terjun ke sana sebagai relawan ya misalnya, dan saya lihat ini kok Putra hadir ini, ngapain Putra dia ternyata sampah ya. Jadi saya bilang memang ada orang yang urusannya sampah aja ini ya. Jadi dan bagaimana misalnya orang tua Putra ya lihat ini kan apa ya istilahnya, ini tidak ada anggarannya, sokongannya gimana gitu kan? Ini kan apa yang dilakukan Putra ini kan pekerjaan besar sesungguhnya. Saya bersyukur bahwa orang tua saya juga berasal dari kalangan aktivis dulu dan sampai saat ini, tapi tentu karena beliau bekerja di pemerintah sehingga tidak terlalu ini, dan tapi kan fokusnya beda ya dengan Putra ya. Dan saya terus disupport. Bahkan orang tua saya selalu bilang kalau di mana ini pemerintah yang terkait kok selalu minta uangnya sama saya. Karena saya tentu sebagai anak secara pribadi, kalau saya agak kesulitan, ya kan saya langsung, bapaknya orang pemerintah. Dan coba bantu dulu, coba bantu dulu. Dan mereka dan dia selalu support ya. Bahkan saat ini orang tua saya malah lanjutin S2 dan S3-nya di kelautan, padahal dia di pertanian. Oh gitu ya. Dan apa motivasinya tuh? Ya dia merasa bahwa laut juga perlu diperhatikan dan harus banyak sumber daya alam yang bisa dikelola dari laut, karena selama ini di darat itu sudah banyak dan di laut masih sangat kurang. Jadi, kalau kita boleh membandingkan Putra ya, sebenarnya ini ancaman sampah ini lebih bahaya mana, di darat atau di laut? Sebenarnya kalau bicara ancaman, dua-duanya sangat sama-sama bahaya. Sama-sama bahaya. Karena kalau di darat dia mempengaruhi pola tanam, pertanian kita, unsur hara di tanah dan lain-lain. Dan kalau di laut mereka sangat mempengaruhi protein dasar kita kayak ikan dan lain-lain. Semua sama bahayanya. Jadi tidak ada dibilang lebih berat ini. Tapi memang ketika dia kalau ada di darat itu jauh lebih mudah untuk ditangani dibanding kalau di laut. Karena kalau sudah di laut sudah menjadi pecahan kecil, siapa yang mau pungut kalau terlalu kecil lagi. Jadi kalau lebih di darat sebenarnya lebih mudah untuk cepat kita tangani. Saya kira itu hal yang menarik, dan ada yang paling menarik juga ini, Bung Yudi ya. Ini topik kedua ini. Ya, baiklah pemirsa atau penyimak di mana saja Anda berada, bahwa ini momentum yang istimewa ya, karena di tahun politik ini kan peran anak muda itu penting. Data yang saya ketahui bahwa khususnya di Sulawesi Barat itu data anak muda, milenial dan silenial itu, atau data pemilih muda nanti untuk 2024 ini itu hampir 50%. Itu 40% lebih
Artinya itu akan sangat menentukan peta jalan, apakah itu pemilu atau pemilihan gubernur, bupati dan sebagainya. Nah, yang menarik ini aktivis lingkungan ini terjun ke politik, ya. Sebenarnya apa yang dicari Putra di sana? Ya, sebenarnya ini menjadi satu apa ya? Ya tentu banyak orang yang berpikir bahwa mempertanyakan idealisme saya sebagai seorang aktivis lingkungan yang tentu ini sangat jarang dijumpai mungkin ya. Aktivis lingkungan terus terjun ke dunia politik ya. Saya banyak berkegiatan dengan dengan masyarakat juga. Tentu itu berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan hal-hal di lingkungan, di laut dan sebagainya. Dan tentu saya sangat resah ketika berkali-kali kami mencoba untuk bagaimana agar isu lingkungan ini diperhatikan dan dikawal oleh pemerintah. Tapi sampai saat ini hampir hanya seremoni-seremoni saja. Dan saya berpikir untuk terjun ke dunia politik yang murni karena saya ingin memperjuangkan apa yang selama ini saya kerjakan dengan teman-teman. Tentunya berpikir untuk memperbaiki sesuatu atau sistem itu. Tentunya tidak cukup hanya teman-teman aktivis dari luar untuk bergerak dan menyuarakan. Saya berpikir bahwa anak-anak muda yang sadar dengan itu juga perlu masuk ke dalam. Sehingga Putra di parlemen itu kebijakan kolektif. I see. Itu kan. Kira-kira bisa nggak? Bagaimana mempengaruhinya ini? Oke. Mungkin ketika kita berpikir seperti itu cukup itu menjadi satu tantangan yang besar dan berpikir mungkin agak sulit. Tapi saya bagaimana bisa di dalam sana untuk paling tidak menyuarakan dulu apa yang selama ini tidak pernah disuarakan. Bicara tentang lingkungan, bicara tentang laut itu tidak pernah. Bahkan beberapa kali kita RDP tentang sampah di Polmani, saya melihat, mohon maaf, tidak ada yang paham dengan apa yang menjadi masalah sekarang. Sehingga saya berpikir bagaimana caranya kalau kita sebagai rakyat dan juga pemerintah terkait menumpahkan semua ke DPR biar ini bisa diselesaikan, lantas mereka saja yang tempat kita untuk bermohon untuk menyelesaikan masalah ini tidak tahu apa-apa. Tidak bisa merumuskannya tidak bisa merumuskan secara ini. Jadi harus ada orang yang paham atau paling tidak tahu tentang itu masuk ke dalam sana, paling tidak untuk menerangkan agar semua teman-teman kita di dalam, bapak-bapak yang terhormat ini bisa lebih tahu, bisa lebih merumuskan secara. Jadi ini menjadi modal sosial modal sosial. Memasuki gelanggang politik. Itu pengaruh dari siapa atau inisiatif? Itu tidak ada pengaruh dari siapa, itu inisiatif saya sendiri. Saya cukup. Ini kan memerlukan diskusi panjang sebelum memutuskan itu. Dan tentu saya bicara dengan orang tua sebagai orang terdekat dan orang tua saya juga sebagai orang pemerintah memberikan banyak gambaran-gambaran bahwa di dunia pemerintah itu logika berpikir kami itu akan tidak bisa, itu akan baku tabrak. Tapi logika eksekutif dan legislatif itu kadang-kadang tidak bisa ketemu dan dia memberikan terus seperti ini gambaran-gambarannya. Terus? Dan saya mencoba untuk bagaimana menerima itu dan saya ambil keputusan sendiri, tidak dipengaruhi sudah oleh istihara tidak. Orang tua itu hanya memberikan saya tertarik dengan satu kalimat di balihonya itu. Apa yang dimaksud itu? Misalnya, jadi saya tulis itu tidak ada kata-kata karena saya siap kerja. Bagaimana menerjemahkannya? Jadi selama ini yang saya lihat setiap calon ini selalu mengkampanyekan sesuatu seperti perubahan dengan narasi-narasi yang menurut saya itu sudah lama dan saya pikir memang tidak perlu seperti itu. Jadi narasi yang duplikasi gitu ya. Jadi saya merasa bahwa saya tidak tahu bagaimana menyampaikan ke masyarakat bahwa saya ini siap kerja loh untuk kalian gitu. Jadi saya tulis seperti itu. Saya tidak punya kata-kata ini. Saya ini siap kerja saja. Kalau nantinya bisa. Tapi kalau tidak saya tetap kerja seperti biasa. Tapi bagaimana memandang dunia politik ini sebagai milenial? Sebagai anak muda tentu dunia politik ini tentunya kalau kami milenial lebih banyak memandang ini sesuatu yang negatif karena banyak hal tentunya yang tidak perlu saya bilang juga, tapi tentunya kalau tidak ada anak-anak muda yang seperti saya dan teman-teman yang lain masuk ke dalam sana untuk mencoba menyuarakan dan sedikit memperbaiki saja, itu akan terus seperti itu.
akan terus seperti itu. Jadi saya mencoba masuk ke dalam sana dan teman-teman lain juga masuk ke dalam sana. Kami mencoba untuk memutus rantai itu agar ada perubahan. Apa respons misalnya teman-teman muda lain begitu tahu Putra pasang baliho? Ya, ada yang tentunya ada yang berpandangan negatif, ada, tapi jauh lebih banyak yang berpandang positif sebenarnya. Mereka menitipkan harapan kepada saya, kepada anak-anak muda seperti kami untuk kedepannya suara-suara dari yang selama ini banyak yang tidak tersalurkan bisa jauh lebih baik ke depan. Mereka percaya sama anak milenial. Kemudian nanti tentu akan ada strategi. Ya. Tapi saya mendengar bagaimana Putra ini mengelola dukungan anak muda ini. Ya. Tentu. Supaya caleg-caleg muda yang lain juga mendengar ya. Iya. Tentu karena saya orang baru di politik dan saya juga tidak punya orang-orang yang membackup saya. Tidak ada preferensi sebelumnya. Tidak ada. Jadi saya mencoba melakukan terus kegiatan yang saya lakukan dan tentunya bukan hal baru. Ketika Putra terjun untuk ke masyarakat ini saya lihat tidak ada lagi yang bilang pencitraan itu tidak. Karena bertahun-tahun ini sudah saya lakukan dan saya terus lakukan itu. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah strategi tidak ada strategi khusus malah. Tidak ada strategi khusus. Saya hanya mencoba memperlihatkan bahwa kita bekerja terus. Dengan tentunya model pengalaman sepanjang tahun ini. Iya. Jadi tidak menjanjikan apa-apa, ini tidak ada. Pokoknya saya mau saya bekerja dan kalian yang menentukan sendiri nantinya. Jadi tidak ada model kampanye yang mungkin gitu ya. Tapi tentu ada pemetaan. Itu yang saya mau dengar tadi. Ya kan dunia anak muda itu kan milenial, silenial, ada yang mengatakan kolonial ya. Ada. Ini kan pembicaraannya di media sosial, di media baru saat ini. Ya. Kalau media-media mainstream itu disebut sebagai media arus atas dan media sosial itu arus bawah. Bagaimana mau memanfaatkannya? Ya, tentunya media sosial ini hampir sekarang ini orang tidak ada yang tidak bermain dengan media sosial. Jadi apa yang saya lakukan itu kami membuat konten-konten sederhana dan mencoba untuk share ke media sosial dan kami berharap dengan apa yang kami buat itu bisa mempengaruhi paling tidak hatinya seseorang untuk melihat bahwa seperti inilah kita sudah melakukan. Kita sudah melakukan. Jadi lebih banyak memanfaatkan itu sih sebenarnya. Oke. Terima kasih Putra sudah hadir di forum kita ini dan tentu kita kan undang lagi nanti. Ini kan baru dimulai baru pasang baliho kan. Ini belum masa kampanye masih jauh kan. Jadi ini semacam pernyataan dari awal bahwa tidak ada kampanye di sini dan ini semata-mata untuk menyauk atau menimba pikiran anak muda yang memilih menjadi calon legislatif. Saya kira kita juga mengundang teman-teman yang lain, anak-anak muda yang lain untuk berdiskusi dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.